Baik, sekarang kita langsung saja akan mengikuti tausiah Mama tentang Islam KTP. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam KTP. Apa sih yang dimaksud Islam KTP? Sering banget kita dengar kata ini. Orang yang mengaku beragama Islam tapi cuma di KTP. Baca Quran kagak bisa. Bisa baca Quran kagak pernah baca Quran. Baca Quran kagak ngerti isi Quran. Itu cuma di KTP doang. Padahal Allah berfirman dalam Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kafah secara keseluruhan. Jangan mengikuti langkah setan musuh yang sangat nyata bagi kalian. Ngaku Islam, sholat kagak. Ngaku Islam, puasa kagak. Zakat kagak, sedekah kagak. Yang diperintahkan nggak dikerjakan, yang dilarang dijalani. Ngaku Islam, korupsi heeh. Nggak ayah. Ngaku Islam, jina iye. Ngaku Islam, punya utang nggak dibayar? Punya utang nggak dia? Punya. Udah dibayar? Belum. Ya iya. Belum jatuh tempo. Belum nyatu, iya. Nah, jadi di negara kita saya banyak sekali melihat yang disebut Islam KTP. Jangan marah, saya bicara Quran. Bukankah dalam Quran diharamkan tentang syirik? Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 48. La yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dosa selain syirik. Kita mah di negara kita mentang-mentang katanya budaya dipertahankan. Lihat oleh Anda. Ini nyata, jangan marah sama saya, lihat Quran. Saya tidak nyindir, bicara apa adanya. Makanan satu perahu larung ke laut. Mubazir tahu? Lihat dalam Al-Isra 26-27. Wala tubadzir tabdzira innal mubazirina kanu ikhwanas sayatin. Jangan kalian menghambur-hamburkan harta. Orang yang boros dengan harta, saudara-saudaranya setan. Kata Allah. Maaf, Abdul orang mana? Orang Padang. Di Padang, jangan marah ya. Ya enggak. Nyampein doang. Saya udah berhenti kok jadi orang Padang. Sekarang jadi orang Minang. Ya, itu Bang Rijal, orang Padang. Iya. Di Padang itu, material hak perempuan yang dapat warisan. Di Quran sangat jelas. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Salam sama orang Padang. Iya, udah kasih tahu. Dedeh ya. Makanya saya pindah ke Jakarta. Enggak, seperti itu. Jadi itu salah. Walaupun budaya, kalau bertentangan dengan akidah Islamiyah, haram kita melaksanakannya. Maaf, kita sering dengar wawancara para artis misalnya ditanya, kenapa Anda melakukan seperti itu? Kok misalnya berciuman, berpelukan, bobok di ranjang? Itu berdasarkan skenario. Itu dinilai oleh Allah sampai mati tanggung jawabkan. Di kita dipisahkan antara akidah Islamiyah, ajaran agama, dengan perbuatan tidak, pemirsa. Semua yang kita kerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kita lakukan itu. Main sinetron silakan, tapi jangan pelukan bini orang. Kalau situ pura-pura bini, dengerin kalau orang tua ngomong. Tidur di kasur bini orang. Katanya berdasarkan skenario. Skenario yang mana? Allah benci tuh, haram gitu hukumnya. Masya Allah, ini kenyataan di masyarakat. Kan sudah haji, haji mah urusan saya dengan Allah. Itu mah urusan pekerjaan. Ya Allah, kok berpikirnya begitu? Itulah yang disebut Islam KTP. Makanya yang namanya Islam yang benar-benar, hati, lahir batin, benar-benar mengerjakan perintah Allah, menjauh yang dilarang oleh Allah. Kapah semua. Yang diperintahkan dikerjakan, jangan pilih-pilih. Kalau sholat mah saya kerjakan, emang kenapa? Nggak bermodal. Zakat mah ngirit, emang kenapa? Habis keluarin duit sayang. Salah tahu. Semua harus kita kerjakan dengan baik. Tidak bisa seperti itu.
Karena kalau ada orang yang bacakan itu artinya dia Islam KTP. Saya bahkan melihat di masyarakat saya sampai detik ini orang ngebangun rumah bikin sesajen. Pindah rumah bikin sesajen. Mau bikin acara apa diruat. Ruat itu syirik. Gak akan bertemu dengan Allah. Paman kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan sholihan. Wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Al-Kahfi 110. Siapa yang pengen bertemu dengan Tuhanmu kelak di akhir, beramal dengan amal soleh, jangan menserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Hati-hati loh. Di kita mah, pawai, ada kebo berak, ambil, jorok amat, najis, tahu jijai, obat katanya, haram itu jelas-jelas kotoran kok. Buat obat, pakai Quran. Quran itu petunjuk kita. Anda lihat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Anda lihat Al-Quran surat Yunus 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, aku turunkan kepada kalian Al-Quran sebagai mau'izah hasanah, pelajaran yang baik, obat penyakit dalam dada, dan petunjuk bagi orang yang beriman. Tuh Quran. Di situ ada nggak di Quran? Kalau tai kebo buat cuci muka, najis tahu. Jangankan banyak sampai semuka, segitu juga najis. Masya Allah. Jangan budaya dipakai alasan. Sesuatu yang oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi dalam hadisnya diharamkan, kemanapun tidak ada tawar-menawar tetap haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam Islam yang halal jelas, yang haram jelas. Yuk, jangan jadikan diri kita Islam KTP, tapi Islam yang kafah. Benar-benar masuk Islam, hati, mulut, sikap, perilaku. Tasdikun bil qalbi, wa taqrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Itulah yang dimaksud Al-Quran, Islam yang kafah. Insya Allah semua kita bisa mencapai ke arah sana. Amin. Ya, itu dia tausiah Mama untuk tema kita tentang Islam KTP. Ya, ibu-ibu itu yang di sampingnya ibunya yang tidur bangunin, bilangin. Mobilnya udah nyampe Bu. Ya. Ketinggalan nanti dia begini aja, gue pikir ngerti. Kalau lama-lama sampai begini. Astagfirullahaladzim. Mobil udah nyampe, gak apa-apa. Capek ya Bu ya? Ya tidur, rasa nggak ngiler nggak apa-apa kok Bu. Ya. Oke pemirsa 5655676, 5655680 akan terus dibuka buat Anda yang ingin bertanya. Dan Skype di mamah.aa.beraksi juga sudah bisa Anda add supaya bisa bertanya langsung ke Mamah. Dan seperti biasa, di pagi hari ini akan ada tamu. Ini tamu yang berikut ini mukanya 11-12 sama saya Bu ya. Tapi dia 11-12, 11-22. 11-22 aja. 11-22 kali. Ada Ustadz Al-Habsyi. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini baju model baru ya? Iya. Sorban dari kemarin 5 real nih. Iya. Udah diskon. Dengerin. Mama yakin baju Ustadz ini sudah balik. Sudah numbuh bulu. Apa kabar Ustadz? Kalau urusan bulu yang paling pintar. Iya. Ini ada Ustadz Al-Habsyi. Silakan. Iya. Duduk di mana? Mau diri nih. Belum dikasih tempat duduk, tenang dulu. Iya, duduknya nanti aja. Silakan berdiri. Biasanya kemarin Ustadz Tujayanto dia bawa kursi sendiri. Oh gitu. Nah, jadi bisa langsung duduk. Silakan angkat loh. Al-Habsyi belum bawa, ya. Baik, kita akan menunggu dulu Ustadz Al-Habsyi duduk. Setelah itu Anda yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ke Mamah maupun ke Ustadz Al-Habsyi. Kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mamah dan A. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A. Iya, sekarang kita sudah bersama Ustadz Al-Habsyi. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dan Anda yang ingin bertanya ke Ustadz, saya akan absen dulu majelis taklim yang belum diabsen. Ya, masih ada kan ya Bu ya? Yang belum diabsen. Silakan dipersiapkan senyum yang paling manis. Yang ngantuk tolong buka dulu matanya, Nek. Ya. Si nenek udah ngantuk banget gitu ya. Antara ngantuk sama mules ya. Majelis Taklim Nurul Huda Srengseng Jakarta Barat. Waalaikumsalam.
Srengseng, Jakarta Barat ya Bu ya. Kembangan, dekat Puri, dekat Muria, Joglo, oh dekat masjid. Iya. Kenceng banget kalau dekat masjid. Yang berikutnya adalah ini nih, ada yang ngantuk nih. Majelis Salim Al-Mutasyifat Cianjur. Wajar Anda dari Cianjur. Jauh dia capek. Dari Cianjur jam berapa Bu? Jam 10 malam. Jam 9, ada yang jam 9, ada yang jam 10. Tapi sampai sininya bareng. Alhamdulillah ya. Ibu kalau ngantuk jangan ragu-ragu untuk tidur. Nanti kameramen kita akan nyorot Ibu lagi. Kelihatan Bil, sorot Bil, yang gede Bil. Se-Indonesia ada kelihatan orang Cianjur kalau ngaji tidur doang. Oke, yang berikutnya adalah Majelis Salim An-Nabawi. Assalamualaikum. Ini juga nggak kalah cantik-cantik ya. Ada berapa orang? 500 lah. 500 orang, terima kasih. Ya, kita sekarang masih membahas tentang Islam KTP dan kita sudah bersama Ustadz Al-Habsyi. Kalau menurut Ustadz nih, fenomena Islam sekarang Islam IKTP berarti. KTP udah nggak ada, IKTP. Iya, ikat. IKTP, betul. Gimana kalau menurut? Cuman ada yang belum punya. Iya, belum jadi memang. Iya. Iya. Ya, baik. Maaf. Silakan konsentrasi, hormati kami. Iya. Jadi tamu maka sopan. Saya aja yang megang kalau begitu. Ya. Bawaan umur. Iya. Baik, bicara soal Islam IKTP. IKTP itu begini, Dad. Lebih kepada Islam yang sifatnya ragawi, tapi bukan Batiniah. Itu baru mau diomongin. Mulut siapa? Iya. Pindah deh. Iya. Enggak, saya udah sama, udah 6 tahun deketin dia melulu ya. Dan 8 malahan. 8 malah sekarang, iya. 6 tahun tahan ya. Iya. Baru berapa menit udah mulus. Jadi intinya begini, yang namanya Islam KTP itu orangnya, Islamnya secara ragawi, tapi batiniannya tidak mencerminkan sosok seorang yang muslim. Contoh, dia kenal Allah, tapi hak Allah tidak sepenuhnya dia berikan. Yang kedua, dia kenal dengan Nabi Muhammad, tapi ajaran yang dibawa Nabi Muhammad tidak dia amalkan. Kalau ditanya cinta dengan Nabi Muhammad, cinta. Nabi Muhammad dihina, paling depan bawa parang. Tapi begitu akhlak Nabi tidak pernah dia contohkan. Sunnah Nabi tidak dia amalkan. Ada satu yang kawin mulu. Iya, sunnah Nabi. Ulama? Pura-pura Gak usah lihat ke sini, Mas. Ke sini. Gak jadi nih. Iya. Lewatin sunnah Nabi, lewatin aja ya. Nanti di bab berikutnya aja sunnah Nabi. Ya. Lanjutkan. Berikutnya ya. Sentimen banget. Orang tua ngingetin, jangan sentimen begitu. Begini mah, jangan salah urusan soal nikah menikah itu ada manfaatnya mah. Apa? Istanzilur rizqah bin nikah. Pancinglah datangnya rezeki dengan nikah. Kalau yang belum. Semakin banyak nikah, semakin banyak rezeki itu maksudnya. Baik, yang ketiga mah, dia baca Al-Quran, tapi isi Al-Quran tidak pernah diamalkan. Jadi dia Islam itu hanya di lisan, hanya iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbnya belum sempurna. Kalau tasdiknya belum sempurna, baru ikrar, apakah mungkin dia amal bil arkan? Akan mengamalkan semua apa yang sudah menjadi kewajiban, rukun-rukun. Nggak mungkin mimpi. Orang cuma di lisan doang, hatinya nggak ngebenerin. Nah yang begini biasanya, orangnya masuk neraka, KTP-nya masuk surga. Iya benar. KTP-nya doang? KTP-nya doang, oke. Iya. Oke baik, 5655676 atau 5655680 sudah ada penelpon. Silakan. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa Pak ini? Dengan Bapak Suma di Bintara. Iya, silakan Pak Suma. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Pak Suma. Ustadz Al-Habsyi. Ya, Waalaikumsalam. saya nggak di assalamualaikum. Curhat dong Ma. Iya dong. Nggak apa-apa, nggak marah saya. Iya. MC-nya nggak disebut ya? Ya, Nggak apa-apa, sebut lagi, nggak sebut usah. marah dia. Nggak usah, nggak Karena apa-apa. udah setiap hari ngelihatnya mah di sinetron. Iya. Makasih Pak atas pertanyaannya. Silakan yang berikutnya 56. Silakan Pak, silakan bertanya aja Pak. Mama. Ya. Kita kan orangnya kan sering sholat. Ya. Terus sering baca Al-Quran.
Ya. Cuman kadang begini mah, kita kan punya BB atau Facebook gitu ya mah. Ya. Kadang iseng-iseng yang namanya Facebook atau BB itu kan profilnya itu kan ada wanita gitu ya mah. Ya. Ya. Del, tanya Itu dulu, kalau Mama tahu nggak BB? seandainya dalam Facebook itu atau profil itu kadang kita kan ngelihat sering foto wanita gitu gimana mah gitu ya mah. Kadang Kita, penasaran gitu. lo aja kali sama gue. Iya mah, Itu ini gimana, sering mah terjadi hukumnya, mah. Kalau menurut Islamnya Gimana gitu, caranya tuh mah? Di BB itu kan kita Rasul nggak bisa hindari. bersabda, pandangan pertama untukmu, pandangan kedua darimu. Kalau Anda melihat yang pertama dan vulgar ngelihat, nah begitu Anda ngedip, itu darimu, Anda berdosa. Anda ngelihat sekilas, tutup dong, jangan dipelototin, begitu. Oh, jadi sekedar aja ngelihatnya gitu. Salah. Dengerin kalau orang tua ngomong. Bukan sekedarnya. Pas ada pencet, Iya. seret. Jangan melotot. Ngedip terus. Pencet, buang. Kata yang lain begitu. Bukan sekedarnya. Sekilas. Langsung ganti, oke? Kira-kira mah hukumnya gimana itu mah main Facebook atau BB? Boleh sih boleh saja. Tapi kan yang namanya itu hanya alat. Itu hanya alat. Bagaimana kita mempergunakannya? Facebook kek, BB kek, silaturahim bisa jalan, ilmu bisa dapat. Tapi jangan Anda ngintip yang Begitu. yang bikini. Iya. Kalau saya ngeliat ada cewek kayak begitu langsung saya pencet zoomnya. Pencet zoomnya. Oke. Gede dong. Pak, Ustadz Al-Habsyi ini aktif di Twitter, tapi Twitternya ini banyak memberikan manfaat ya Ustadz ya. Banyak yang nanya, Iya. itu bisa digunakan juga untuk dakwah. Oh iya, jangan lupa lo follow Ustadz_Al-Habsyi. Iya. Jadi begini, sebenarnya begini, Facebook, Twitter, itu sifatnya sama seperti pisau, tergantung siapa yang megang, Del. Iya. Kalau pisau yang megang Mama Dedek paling leher ayam. Iya. Tapi kalau kangkung. preman Kangkung ya. Kangkung. iya paling kangkung. Tapi Bayam. kalau preman pegang pisau, oh leher Nusuk. orang bisa melayang. Jadi semua kembali kepada kita mempergunakannya untuk apa. Seperti yang tadi Mama Dedek bilang, banyak yang bisa kita manfaatkan. Sebab begini, kalau tidak kita manfaatkan yang seperti ini menjadi ajang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak generasi muda kita. Iya. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Iya, begitu. Oke, Pak. Yang nggak ngasih salam buat saya ya. Oke? Terima kasih Ustadz. Ya. Ustadz Abdel. Udah naik sekarang. Ustadz siapa nih yang oh udah ada lagi ya. Nasib udah memang digariskan di tangan saya ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Curhat dong, Ma. Iya dong. Dengan siapa ini? Ini Mama dan Ustadz Al-Habsyi, saya mau nanya. Ini sering kita ini disebut umat Islam itu banyak, tapi bagikan buih di lautan. Stop dulu, Bapak namanya siapa? Halo, dari Abdullah di Jakarta. Oh iya. Bang Dule. Nggak apa-apa. Ini saya mau nanya. Ya. Kita ini umat Islam sering disebut katanya Islam itu banyak, cuma hanya bagikan buih di lautan. Iya. Terus bahkan sekarang ada wacana katanya di KTP itu tidak perlu ada istilah ada agama. Kolom Gimana agama, pendapat Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lemes amat Iya. dia. Kenapa Rasul mengatakan akan datang suatu masa di mana kalian dikelilingi oleh orang kafir seperti makanan lezat? Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa jumlah kami sedikit? Jumlah kalian banyak, cuman kalian tidak berkualitas. Ibarat buih di atas lautan. Tidak menciptakan gelombang, tapi terombang-ambing di bawah gelombang. Kalau saya melihat saat ini sudah nyata umat Islam kayak buih. Jumlahnya 80%, tapi tidak berkualitas. Ngaku Islam, Quran kagak dibaca. Ngaku Islam korupsi. Ngaku Islam main zina. Salah. Baca tuh Quran. Tahu asbabun nuzulnya, terjemahnya, maksudnya, tujuannya, isinya. Jangan jadi buih di lautan, tidak berguna. Sekarang begitu kan. Kenapa? Ngajinya salah. Tiap ngaji, Yasin, Tahlil, Rawi, Arisan, seragam. Bodoh seumur umur. Ngaji kalau pengen pinter, hari ini tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, tajwid, sejarah Islam. Tiap pulang ngaji nama ilmu. Begitu. Ini ngaji puluhan tahun, nih muda sampai nenek-nenek Yasin itu eren-eren. Quran itu 30 juz tahu, 114 surat. Semua dibaca, dimengerti isinya, amalkan. Begitu, biar jadi gelombang, bukan jadi buih di atas gelombang.
Tuh, dengerin Mama, ambil semangat nyemprot-nyemprot Mama. Enak aja sembarangan. Anak kagak juga. Gak nyemprot, cuma nyiprat. Ya. Oke, baik. Ini ada lagi penelpon dan saya sudah bersiap-siap untuk dicuekin ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Iji di Jawa. Di Jawa Ya ya. Allah, yang orang Jawa. Silakan, ada yang mau ditanya? Mama curhat dong. Iya dong. Gini Ma, kalau di tempat saya sini kan kalau ada orang hajatan pasti di tempat-tempat tertentu Oke. dikasih semacam sesajen gitu Ma. Oke. Kayak misalnya di depan tungku, Nah, oke. dapur. Oke. Ini karena perempuan muda dari Jawa, Ustadz yang jawab. Oke, yang ditonyo apa? Nih sing ditakon Sing opo nek ditakon ngono. apa, Rek? Ya itu hukumnya apa gitu Je, Ma? monggo Oke. Ustadz. Hukumnya Dalam apa? agama Islam. Ya, baik. Al-Quran menjelaskan bahwa segala sesuatu ya yang sifatnya musyrik itu dosa besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi ini termasuk dosa yang dilarang, dosa besar, musyrik, berharap kepada sesuatu selain berharap kepada Allah. Padahal setiap sholat kita sering baca, iyyaka na'budu. Tapi di sini bukan nasta'in. Di sini buktinya apa tadi, Mah? Apa tadi? Oh, iyyaka na'budu wa sesajen nasta'in. Iya, Mintanya kebo. kepada sesajen. Ini Ngelarung. musyrik, dosa. Dan ingat, orang yang musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah dosanya. Musyrik orangnya, perbuatannya Syirik. syirik. Beda dengan syirik Sunda. Berarti itu Maya. Apa? Haram. Berarti apa itu namanya? Apa tahu Apa namanya itu? apa? Ya. Apa namanya? Nggak boleh Mas Maya. Oh itu. iya, enggak boleh ya. Bukan berarti tidak boleh. Tidak boleh. Haram. Menduakan Allah, oke? Jangan berarti tidak boleh. Ya. Tanpa tawar-menawar. Oke, Ibu di Jawa. Makasih Ma. Iya. Ya. Sama Ustadz dong yang jawabin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yoga. Iya, Nggak dianggap orang emang Alhamdulillah enak. gue nggak sendiri. Iya. Ustadz aja nggak dianggap, apalagi gue. Oke, Dan- baik. Del, jadi Ya. begini. Nah, Ya. ini perlu diketahui, kadang-kadang di Indonesia ini ada tradisi yang mengalahkan hukum. Iya, budaya. Orang, ya, ada istilah dalam bahasa agama al-ada muhakkama. Tradisi di negeri kita ini kadang-kadang mengalahkan hukum. Harusnya hukum yang menjadi imam. Ini malah hukum yang diatur oleh tradisi. Dan ada istilah kedua, tarkul adah adawa. Ada orang-orang yang takut meninggalkan tradisi. Ketika ditinggalkan, jadi permusuhan, dibenci oleh keluarganya. Padahal Sekarang benar. pertanyaannya, lebih baik dibenci keluarga karena nggak melakukan kemusyrikan, apa mau dibenci Allah? Benci keluarga. Lebih baik mana? Oh, satu dunia orang nggak suka sama kita, tapi kalau Allah sayang nggak ada manfaatnya, betul nggak? Ya. Nggak lebih baik Allah daripada satu dunia orang sayang kepada kita, tapi kalau Allah murka, oh sia-sia. Mau pindah ke bumi mana sama punya Allah? Iya. Ih. Si-A dan si-A si B. Ya. Oke, baik. 5655676 dan 5655680 masih terus dibuka buat Anda yang ingin bertanya dan saya ingin informasikan lagi. Silakan Anda yang ingin majelis salimnya hadir di sini, didaftarkan saja majelis salim Anda melalui email di mamah.beraksi@indosiar.com. Gratis, tidak ada biaya untuk mendaftar dan juga tidak ada biaya kalau Anda sudah dipanggil ke sini. Jadi yang daftar duluan insya Allah akan dipanggil duluan. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan AA.